Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang diridhoi oleh Allah dalam acara webinar nasional yang diadakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Tangerang dengan tema Urgensi dan Pentingnya Danantara di Indonesia. Yang terhormat Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Tangerang, Abang Dafadli Wijaya SH. Yang terhormat pemateri kita pada webinar hari ini, Abang Da Merdiansa Puputungan SH.MH. Yang saya hormati jajaran para pengurus serta para hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, saya Sumeni selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada kegiatan webinar nasional yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Permahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi, lalu ada sesi tanya jawab, sesi foto bersama, dan penutup. Acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Permahi. Hadirin diharap tenang. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Permahi. Permahi, perhimpunan
mahasiswa hukum Indonesia. Kamilah Permai, masa depan penegakan hukum Indonesia. Bersama kita tegakkan keadilan, bersama song masa depan gemilang, bersama kita tegakkan keadilan, masa depan gemilang. Permai, 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 menjunjung persatuan, membina persaudaraan, meraih prestasi. Permai, perhimpunan mahasiswa hukum seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Aldi Karandes selaku Ketua Pelaksana Webinar Nasional. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita diberikan kesempatan bisa mengikuti Zoom webinar nasional pada hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga pada acara ini berjalan dengan lancar semestinya dan webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, ilmu-ilmu apa itu tentang Danantara ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldi Karandes selaku Ketua Panitia. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Abangda Fadli Wijaya SH selaku Ketua Umum Permai DPC Tangerang. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Fadli Wijaya selaku Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Tangerang mengucapkan terima kasih atas hadirin semua yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya dalam mengikuti webinar yang bertemakan urgensi dan pentingnya Danantara di Indonesia ini. Semoga dengan diadakannya webinar mengenai ini, kita dapat mengerti betapa pentingnya Danantara bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Fadli Wijaya SH selaku Ketua Umum Permai DPC Tangerang atas sambutannya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu sesi penyampaian materi hingga tanya jawab. Kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dunianya kita bisa berjumpa pada pagi hari ini di dalam rangka webinar Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi kawan-kawan.
Pagi. Selamat Pagi. datang di webinar yang berjudul Urgensi dan Pentingnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Indonesia atau yang hari ini kita kenal dengan kata Danantara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lady Indrawan Triana selaku moderator pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua atas kehadiran. Dalam acara webinar hari ini, kami mengundang Bapak Merdiansa Papatungan SHMH. Selamat pagi Bapak, salam sehat, salam sejahtera. Selamat pagi, Mas Lendi. Ya, beliau merupakan dosen Fakultas Oh, Hukum Universitas Muhammadiyah Assalamualaikum. Jakarta Waalaikumsalam, Mbak yang Gusti. hari Mbak ini Gusti itu sedang menempuh. Itu bisa di-mute dulu nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang hari ini sedang menempuh program doktor di bidang ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Beliau juga seorang organisatoris yang hari ini sebagai peneliti senior di Collegium Juris Institute. Selanjutnya sebagai anggota masyarakat hukum Tata Negara Muhammadiyah. Lalu pengurus asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di daerah khusus Jakarta. Kemudian anggota asosiasi pengajar ilmu perundang-undangan dan pernah meluncurkan 2 jurnal internasional terindeks Scopus, dan judul jurnal yang terbarunya adalah Corporate Law and Government Regulation. Baik kawan-kawan yang saya hormati, langsung saja ke acara inti, yakni penyampaian materi oleh Bapak Merdian Sapapatung SHMH. Bapak sudah siap, Bapak? Halo? Oke, Mas Lendi, sudah siap. Oke, jadi kita dengarkan dulu pemaparan dari beliau. Nah, nanti yang sekiranya memang ada pertanyaan, kawan-kawan peserta webinar boleh catat terlebih dahulu. Nanti kita buka selanjutnya jawab. Baik, Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, Mas Lendi, ini saya bisa share sheet langsung ya. Eh, Boleh, Pak. Ada Bang Aldi. Coba saya share screen tadi. Saya tar sebentar. Sudah saya dikonfirmasi, Pak. Oke, baik. Oke, baik, sudah kelihatan teman-teman. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Tangerang atas undangan untuk silaturahmi sekaligus tukar pikiran ya tentang salah satu isu di bidang hukum yang dalam beberapa bulan terakhir ini dapat dikatakan sebagai menciptakan turbulensi di dalam tidak hanya dunia hukum tetapi juga dunia perekonomian Indonesia, dan hal ini cukup banyak menarik perhatian kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pertama kepada eh, Ketua DPC Permai Tangerang, eh, Saudara Fadli Wijaya SH, kemudian Ketua Panitia Mas Aldi Karandes selaku Ketua Panitia, dan juga MC Sumeni, Mbak Sumeni, dan moderator Lendi Indriawan Triana, serta tentu saja para peserta webinar pada hari ini. Oke, jadi berdasarkan undangan dan TOR yang disampaikan oleh panitia, teman-teman semuanya, saya diminta untuk bicara tentang urgensi dan pentingnya dana TARA. Ya. Nah, ini tema sebenarnya agak cukup tricky karena isu tentang dana TARA ini, teman-teman, itu
eh, lebih banyak dibicarakan dalam isu ekonomi ketimbang isu hukum. Kenapa demikian? Sebenarnya cukup make sense karena kalau teman-teman lihat misalnya eh, hari pertama dana Tara diumumkan oleh Presiden Prabowo, hari itu juga indeks saham Indonesia itu merosot gitu. Jadi eh, orang lebih banyak tertarik melihat masalah ekonomi atau dampak ekonomi ketimbang dampak hukum. Nah, ketika saya diminta untuk bicara soal dampak dan urgensi, maka tentu saja frasa dampak, dampak dan urgensi itu adalah frasa ekonomi sebenarnya. Tapi karena audiens kita pada pagi hari ini adalah rata-rata para yuris, para calon maupun para sarjana hukum yang tergabung di dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, maka kita akan geret isu ini, isu yang sangat ekonomi ini ke dalam isu hukum. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan masuk ke dalam isu ekonomi terlebih dahulu. Ya. Jadi teman-teman pasti sudah familiar bahwa sejak dalam 1 sampai 5 tahun terakhir ada sebuah narasi yang coba dikembangkan di dalam diskursus hukum dan politik maupun ekonomi di Indonesia tentang apa yang disebut sebagai eh, achievement pada Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi ada sebuah narasi yang mencoba untuk dibangun bahwa ketika Indonesia tiba kepada usianya yang ke-100 ya, which is kita tahu bahwa usia 100 itu di dalam apa namanya di dalam eh, apa angka itu adalah sebuah tidak hanya sebuah angka tetapi mencerminkan sebuah pencapaian itu Indonesia harus menjadi negara yang maju ya sejajar dengan negara-negara yang lain. Bahkan beberapa pakar itu kategorikan posisi itu misalnya Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia dan seterusnya. Jadi ada sebuah harapan, ada sebuah hope bahwa nanti ketika kita tiba di usia yang ke-100, which is itu adalah angka keramat, maka kita punya target untuk menjadi negara yang maju, sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Nah, persoalannya adalah apakah kita cukup siap untuk merealisasikan target tersebut dalam waktu kurang dari 30 tahun lagi. Nah, ini tantangan besar yang harus kita jawab. Jadi, ada sebuah target yang luar biasa besar di depan mata, dan kemudian kita harus menjawab target tersebut secara realistis. Ya. Narasi Indonesia emas, narasi Indonesia maju itu narasi politik. Ya. Nah, kita perlu turunkan narasi politik itu ke dalam narasi sains. Apakah ini achievable atau enggak? Ya kan? Nah, untuk bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045, kita butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun itu sekitar 8%. Pertanyaannya adalah instrumen apa yang dibutuhkan agar kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 7 sampai 8% sehingga kemudian di tahun 2045 kita bisa jadi negara maju. Nah, ada setidaknya 3 instrumen, teman-teman. Ya, ini kita belok sedikit ke dalam bidang ekonomi walaupun ini pengetahuan umum sebenarnya. Yang pertama adalah instrumen moneter. Ya, ini gaweannya bank sentral atau kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Persoalannya teman-teman, sektor moneter kita akibat dari kebijakan 10 tahun terakhir dari Presiden Jokowi itu sangat limited. Jadi sangat terbatas. Ya. Ruang moneter kita tidak tersedia, apalagi dengan perubahan situasi geopolitik, Trump menang. Kita tahu Trump sekarang sedang galak-galaknya mengobarkan apa namanya trade war. Ya. Kita dihukum tanda petik dengan tarif yang cukup tinggi dan hal ini mengakibatkan kebijakan moneter kita itu menjadi terbatas. Jadi simpelnya adalah bidang moneter itu adalah salah satu instrumen yang bisa mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tetapi akibat dari situasi geopolitik, kebijakan kita dalam beberapa tahun terakhir, itu menyebabkan instrumen moneter itu menjadi limited. Jadi nggak bisa lagi kita harapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Itu yang pertama. Jadi moneter kita coret dari instrumen tersebut. Yang kedua adalah instrumen fiskal. Ya, nah ini bidang riset saya soal anggaran negara atau keuangan negara. Masalahnya teman-teman, instrumen fiskal kita itu tidak ada bedanya dengan moneter, sama-sama babak belur. Ya, Eh, kalau kita bicara fiskal atau APBN, saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa saya yang kuliah hukum keuangan negara dengan saya.
Kalau kita bicara APBN, maka kita bicara dua sisi. Ada sisi penerimaan, ada sisi pengeluaran, ya, ada sisi pendapatan dan ada sisi belanja. Nah, kalau kita mau achievement sesuatu yang besar, maka kita butuh spending yang besar. Kita butuh belanja yang besar. Problemnya, kalau kita mau belanja yang banyak, ya kan, maka uang yang masuk juga harus banyak kan. Sama kayak kita, teman-teman mahasiswa ataupun waktu masih SMA, kalau jajannya cuma 5.000, ya jajannya 5.000. Jangan pengen beli snack yang 10.000, itu enggak, itu defisit namanya, ya kan, harus balance. Kalau uang kita 5.000, ya kita harus jajan yang harganya 5.000. Kalau mau yang belanja jajan yang harga 10.000, ya uang jajannya harus ditingkatkan gitu loh. Jadi harus make sense antara penerimaan dan pengeluaran. Masalahnya teman-teman, pendapatan Indonesia itu sedang pada fase terpuruk-terpuruknya. Kita sudah coba sebanyak resep untuk mengoptimalkan sektor pendapatan. Anda dalam 5 tahun terakhir mungkin pernah mendengar kebijakan tax amnesty misalnya, ya. Karena kita punya masalah dengan kebijakan kepatuhan pajak di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan ada problem tersendiri. Sehingga pemerintah sudah coba tuh banyak kebijakan, mulai dari tax amnesty, orang-orang yang dulunya punya utang pajak, pajaknya diampunin, ternyata nggak berhasil. Belakangan, pemerintah coba menaikkan PPN, ya, yang rame beberapa waktu terakhir. Itu juga nggak berhasil. Kenapa? Karena masalah di Indonesia tentang perpajakan itu cukup kompleks. Tidak bisa kemudian hanya diadres dengan pendekatan yang demikian. Itu dari sisi penerimaan. Jadi uang yang masuk itu sedikit. Uang yang masuk itu tidak memadai. Ya. Di sisi lain, kita pengen belanja yang banyak juga. Ya. Anda tahu kebijakan MBG, makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, itu menyerap sektor belanja cukup besar. Itu baru MBG. Belum lagi amortisasi payment rates kita atau kewajiban kita untuk bayar interest rate kita, bayar kewajiban utang kita. Saya menulis disertasi soal pinjaman luar negeri, Jadi gimana? jadi saya cukup relate X. dengan isu ini. X. Kita tahu bahwa tahun ini saja teman-teman, Indonesia itu kurang lebih harus membayar 700 sampai 800 triliun untuk cicil bunga pinjaman utang. Jadi, Anda bisa bayangkan bagaimana tertekannya fiskal kita, sudah nggak ada space lagi. Sehingga kemudian baik moneter maupun fiskal itu sama-sama kena hit. Nggak bisa lagi diharapkan sebagai instrumen yang mendorong growth, mendorong pertumbuhan. Nah, yang terakhir tinggal satu nih. M-nya udah nggak bisa, moneternya udah nggak bisa, F-nya udah nggak bisa, fiskalnya udah nggak bisa. Yang terakhir yang tersedia adalah satu, namanya I atau investasi. Ya. Jadi kalau kita mau growth, mau mencapai Indonesia emas tahun 2045, nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau FDI kita itu harus tinggi. Ya. Nah, FDI itu masuknya dari mana? Kalau kita mengandalkan utang, APBN kita akan semakin terpuruk. Sehingga mau nggak mau kita mengharapkan FDI itu dari sektor satu-satunya yang bisa membawa uang masuk itu adalah dari sektor investasi. Ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu kenapa kemudian pemerintah itu ngotot mau membentuk sebuah badan baru namanya Badan Pengelola Investasi Danatara, karena alasan ini sebenarnya. Moneter kita sudah mentok, fiskal kita sudah mentok, mau nggak mau kita harus genjot sektor investasi. Itulah yang kemudian menjadi behind the scene dari dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danatara, ya. Jadi itu adalah latar belakang kenapa kemudian Danatara itu dibentuk dan hari ini sudah uh, ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya. Nah, sekarang kita bedah lagi nih, isu investasi itu apa sih di dalam isu? Sorry, kita bicara dulu soal Dana Tara itu apa sih? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Dana Tara itu adalah badan yang dibentuk dalam rangka menggenjot sektor pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi akibat sektor moneter dan fiskal itu dianggap sudah tidak mampu lagi, dianggap sangat limited. Sehingga kita butuh sektor lain namanya investasi. Nah, dari mana ide tentang Dana Tara ini? Sebenarnya teman-teman, ide tentang Dana Tara ini bukan ide yang baru sebenarnya kalau kita bicara tentang Dana Tara. Ya. Secara historis, ide ini pertama kali dikemukakan atau diintrodusir oleh Bengawan Ekonom Indonesia namanya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo.
Ada yang familiar dengan nama Profesor Sumitro? Ya. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu adalah bapaknya Presiden Prabowo, ya, bengawan ekonomi di era Orde Baru yang ternyata pada tahun 1997 Pak Sumitro ini sebagai ketua Persatuan Koperasi Indonesia di dalam rapat anggota Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia itu pernah mengajukan sebuah ide di mana menurut dia agar koperasi sebagai basis ekonomi Indonesia itu bisa maju atau bisa tidak tertinggal dari lembaga-lembaga keuangan yang lain, maka perlu ada lembaga independen yang mengatur dana koperasi dengan cara menyisihkan 1 hingga 5% laba BUMN dalam rangka memperkuat modal koperasi. Jadi, secara historis, teman-teman, ternyata ide tentang dana tara ini berasal dari bapaknya Presiden Prabowo, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ide dasarnya itu adalah untuk memperkuat koperasi sebenarnya. Jadi ada dua isu yang pengen diadres sama Prof. Sumitro. Yang pertama, gimana caranya agar laba-laba yang dihasilkan oleh BUMN ini dapat digunakan sebagai sumber keuangan untuk memperkuat keuangan koperasi. Itu satu poin. Sedangkan poin yang kedua adalah untuk mencegah agar kalau sekarang kita sebutnya apa ya, naga, 9 naga gitu ya kalau sekarang. Nah, Prof. Sumitro itu bilang agar jangan sampai ekonomi itu terlalu dikuasai oleh kelompok-kelompok yang super kaya ini. Sehingga kemudian koperasi itu bisa mati gitu loh. Jadi ekonomi konvensional itu nggak jalan, yang jalan adalah ekonomi modern. Sehingga kemudian dia perlu butuh lembaga independen. Ya. Nah, lembaga inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Prabowo dan timnya pada hari ini sehingga diwujudkan dalam bentuk BPI Danatara. Itu saat itu eh, ide pembentukan Danatara secara historis yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja ide tentang Danatara ala Prof. Sumitro ini sudah nggak relevan dengan ide hari ini. Nah, sehingga kemudian ide Danatara yang kemudian dibentuk hari ini itu dimodifikasi sedemikian rupa dan mengambil contoh yang kita sebut sebagai sovereign wealth fund, ya, atau seperti halnya yang kita kenal kalau di Singapura itu ada namanya Temasek atau Hasana di Malaysia. Pada dasarnya SWF ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk secara independen mengelola investasi, ya. Jadi mengumpulkan dana-dana kemudian mendistribusikan dalam bentuk investasi, ya kan? Jadi dari sini jelas bahwa pada prinsipnya kehadiran dana tara itu adalah menggenjot sektor investasi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, karena sektor moneter dan sektor fiskal itu dianggap sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga digenjotlah investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk dana tara. Nah, problemnya teman-teman, kalau kita bicara tentang investasi di Indonesia, maka ada salah satu isu yang klasik sebenarnya, tetapi sampai sekarang belum secara tuntas berhasil diadres oleh pemerintah. Apa itu? Apa yang kita sebut di dalam studi ilmu hukum sebagai kepastian hukum atau certainty. Jadi kalau kita bicara tentang investasi di Indonesia, kenapa kita kalah dengan Singapura, kenapa kita kalah dengan Malaysia, even kenapa kita kalah dengan Vietnam misalnya, karena climate investasi di Indonesia itu punya problem mendasar, yaitu soal kepastian. Ya, kalau ekonom kayak Pak Khatib Basri itu bilang bahwa salah satu alasan kenapa orang Indonesia itu menjadi lebih religius karena mereka deal dengan government, karena mereka berhubungan dengan pemerintah. Anda mau ngurus izin, ya, bikin usaha, Anda mau ngurus izin, ya kan? Anda nggak pernah tahu tuh kapan izinnya selesai, kapan izinnya keluar. Ya udah, Anda berdoa aja, Anda pergi ke dukun, Anda mengharapkan wangsit, sampai tiba-tiba suatu hari, tiba-tiba ada izin yang mengatakan bahwa oke, izin Anda kami terima, atau oke, izin Anda atau izin saudara kami tolak gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada kepastian dalam berinvestasi di Indonesia. Dan ini sudah bukan cerita rahasia lagi, ini sudah pembahasan secara umum. Kita sudah coba banyak cara untuk mendongkrak, untuk menyelesaikan masalah kepastian hukum di sektor investasi. Anda tahu di tahun 2020 sampai 2023 kita ribut ini misalnya
Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Eh, Anda silakan nilai sendiri apakah sampai dengan hari ini undang-undang itu berhasil menyelesaikan masalah kepastian hukum, ya kan? Kita sudah coba juga dengan undang-undang HKPD, kita mengubah undang-undang keuangan daerah dengan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang baru, ya dalam rangka untuk mengadres agar kebijakan pajak di daerah itu tidak mencekik pelaku usaha. Silahkan Anda nilai juga apakah itu sudah cukup berhasil. Nah, ini jurus ketiga nih. Undang-undang Cipta Kerja sudah dicoba, undang-undang HKPD sudah dicoba, sekarang pemerintah coba pakai pendekatan yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan dibentuknya Danatara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, masalah tentang kepastian hukum di sektor investasi kemudian bisa terselesaikan, ya kan? Nah, sekarang kita kembali nih ke core kita, ya. Kita jangan bicara ekonomi lagi, sekarang kita bicara hukum, ya. Jadi isunya kita bawa lagi kepada isu hukum. Jadi kalau kita bicara tentang investasi, maka kita bicara tentang masalah kepastian. Dan disinilah peran-peran para sarjana hukum untuk kemudian menjawab apakah kehadiran Undang-Undang 1 2025 yang di dalamnya mengatur tentang dana tara itu sudah cukup berhasil mengadres isu soal kepastian hukum atau sebaliknya, ya. Nah, justru menciptakan ketidakpastian hukum yang baru. Nah, itu akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita hari ini. Oke. Tentu saja teman-teman, perubahan undang-undang BUMN dengan Undang-Undang 1 2025 itu tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Nah, tidak kurang ada sekitar 300 sekian pasal baru yang dirumuskan di dalam perubahan ketiga Undang-Undang BUMN itu sendiri. Namun dalam konteks ini kita akan fokus kepada pengaturan perihal dana tara, ya. Sehingga dalam menjawab apakah perubahan Undang-Undang BUMN itu telah mengadres isu tentang kepastian hukum dalam konteks dana tara, maka ada tiga isu yang akan kita bicarakan. Yang pertama, isu tentang badan bentuk hukum dari dana tara itu sendiri. Yang kedua adalah isu tentang hubungan hukum dari dana tara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah isu tentang status hukum keuangan dari dana tara. Ya. Jadi tiga hal ini akan kemudian menjadi concern kita dalam mengurai tentang dana tara. Oke, yang pertama kita bicara soal bentuk hukum atau legal form. Ya, apa sih bentuk hukum BUMN? Ya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang BUMN yang pertama, ya, di dalam Undang-Undang 19 2003, badan usaha milik negara itu diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, ya. Sebagai badan hukum, badan usaha milik negara atau BUMN itu di dalam Undang-Undang BUMN yang pertama itu diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah BUMN berbentuk perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua adalah BUMN dalam bentuk perusahaan umum atau yang sering disingkat sebagai perum. Nah, klasifikasi ini teman-teman itu dimaksudkan sebenarnya untuk mempertegas perbedaan antara BUMN yang berorientasi profit dan BUMN yang berorientasi layanan umum. Jadi, kalau kita sebagai seorang sarjana hukum, kita tahu bahwa landasan filosofi dan landasan konstitusional dari pembentukan BUMN ini tidak lepas dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara itu untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ya, nah bentuk penguasaan negara ini itu bisa dilakukan salah satunya adalah melalui BUMN. Jadi negara itu bisa mengelola, menguasai itu bisa dalam bentuk mengatur, mengawasi, termasuk juga memiliki dan mengelola langsung. Nah, salah satu cara negara memiliki dan mengelola langsung sumber daya alam maupun cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu adalah melalui kepemilikan melalui BUMN, ya, badan usaha milik negara. Nah, dengan demikian, karena yang diadres itu ada dua kategori, ada satu kategori yang pertama adalah cabang produksi yang penting, dan kategori yang kedua adalah menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga BUMN itu
tidak boleh semuanya didesain untuk berorientasi profit. Ya. Jadi ada BUMN yang didesain memang khusus untuk public service, untuk pelayanan umum. Ya. Jadi ada kategori-kategori eh, sektor produksi atau sumber daya tertentu karena hajat hidup orang banyak, ya, maka dia harus dikuasai atau dikelola oleh BUMN yang tidak berorientasi profit. Sedangkan ada sektor-sektor tertentu yang kemudian boleh BUMN itu bergerak dengan motif profit. Itulah sebabnya kemudian BUMN itu dibedakan antara persero dan perusahaan umum, ya kan? Nah, keberadaan persero dan perusahaan umum ini pada dasarnya itu merupakan badan hukum, teman-teman semuanya. Dalam studi hukum administrasi negara, kita tahu bahwa badan hukum itu ada sebagai legal entity itu dibedakan lagi menjadi dua kategori. Ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Ya. Nah, ini yang penting bagi orang hukum sebenarnya. Jadi kita nggak sebagai seorang hukum kita justru fokus kepada soal-soal seperti ini. Bahwa kita tahu dalam dalam konteks hukum ada yang namanya reh person atau badan hukum, dan badan hukum itu dibedakan lagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Kenapa klasifikasi ini penting? Karena klasifikasi ini akan menentukan di wilayah hukum mana badan hukum itu tunduk dalam lalu lintas hukum. Gitu. Jadi, klasifikasi badan hukum ke dalam kelompok badan hukum publik dan badan hukum privat itu akan sangat menentukan di wilayah hukum mana dia itu tunduk di dalam lalu lintas hukum. Kalau dia badan hukum privat, maka di dalam lalu lintas hukum dia itu tunduk kepada rezim hukum privat. Sebaliknya, kalau badan hukum itu badan hukum publik, maka di dalam lalu lintas hukum dia tunduk kepada rezim hukum publik. Gitu loh. Ya kan? Nanti ini akan dikasih banyak hal, termasuk juga pertanggungjawaban keuangan dari badan hukum tersebut. Dia tunduk kepada rezim hukum pidana misalnya, atau tunduk kepada pertanggungjawaban dalam rezim hukum perdata misalnya. Nah, ini tuh harus clear sejak awal, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba lihat konteks tersebut ke dalam eksistensi BUMN atau dana tara. Nah, sekarang kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 10 Tahun 2005 sebagai turunan UU Nomor 1 Tahun 2005. Jadi tadi kita kenal ada yang namanya Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Sekarang di mana nih posisi Badan Tara? Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang 1 2025 mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ya. Jadi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Pengertian yang sama itu ditegaskan kembali di dalam pasal 1 angka 3 PP nomor 10 tahun 2025. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman, ya. Dari definisi ini, ya, yang ada di bayangan teman-teman, Dana Tara ini badan hukum publik atau badan hukum privat? Publik, Pak. Oke, Mas Aldi bilang publik. Ada yang berpendapat sebaliknya? Oke, saya yakin pendapatnya Mas Aldi ya. Saya sepakat dengan Mas Aldi. Kalau kita mendasarkan pada definisi ini, Dana Tara itu badan hukum publik. Karena hanya badan hukum publik yang melaksanakan tugas pemerintahan. Bisa nggak badan hukum privat melaksanakan tugas pemerintahan? Nggak bisa, karena rezim hukumnya sudah berbeda. Jadi by definisi saja teman-teman, Undang-Undang 1 2025 dan PP 10 2025 secara tidak langsung mengkualifikasikan Dana Tara itu sebagai badan hukum publik. Ya. Nah, sama juga di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 1 2025 itu dikatakan bahwa badan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Jadi by definisi teman-teman, kita melihat bahwa undang-undang undang-undang BUMN, perubahan undang-undang BUMN maupun peraturan pemerintah turunannya itu mengkualifikasikan atau
mendevelop Dana Tara itu sebagai badan hukum publik, ya kan? Nah, dengan demikian, maka harusnya Dana Tara itu kita kualifikasikan sebagai badan hukum publik kan? Kenapa kemudian dia perlu perlu kita pertegas nih status dia sebagai badan hukum publik? Karena yang pertama, tugas pengelolaan BUMN di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1 2025 itu dikualifikasikan sebagai bagian dari tugas pengelolaan keuangan negara. Ya. Jadi kalau teman-teman eh, ini dijelaskan cukup bagus dalam bukunya Prof. Jimli. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kekuasaan pemerintahan ini ada banyak cabangnya. Salah satunya adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Oke, jadi yang namanya kekuasaan presiden atau kekuasaan eksekutif atau kekuasaan kepala pemerintahan, salah satunya itu adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nah, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang BUMN yang baru, dikatakan bahwa tugas pengelolaan BUMN itu merupakan bagian dari tugas pengelolaan keuangan negara. Sehingga kalau tugas pengelolaan BUMN itu merupakan bagian dari tugas pemerintahan, maka tegas bahwa keuangan bentuk badan hukum dari BUMN itu sendiri atau Dana Tara itu sendiri sebagai pengelola pelaksana tugas pengelola BUMN itu merupakan badan hukum publik, bukan badan hukum privat. Itu yang pertama, ya. Karena hanya badan hukum publik yang bisa melaksanakan kewenangan di sektor publik. Pengelolaan keuangan negara itu adalah kewenangan di sektor publik, bukan kewenangan di sektor privat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengelola badan pengelola investasi, Dana Tara itu seperti halnya Menteri BUMN itu mendapatkan kuasa langsung dari Presiden sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Jadi dari dua aspek ini saja kita bisa memiliki sebuah keyakinan bahwa Dana Tara atau Badan Pengelola Investasi Dana Tara secara konsepsional itu merupakan badan hukum publik. Karena hanya badan hukum publik yang bisa melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara dan hanya badan hukum publik yang bisa mendapatkan kuasa langsung dari presiden untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Nggak mungkin badan hukum privat mendapatkan kewenangan ini, hanya badan hukum publik yang bisa mendapatkan kewenangan ini. Oke. Jadi dari sini kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa Dana Tara itu adalah badan hukum publik. Masalahnya teman-teman, kalau kita lihat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang 1 2025, masih di dalam undang-undang yang sama, misalnya kita ambil pasal 3H Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Nah, ini teman-teman bisa teliti sebagai skripsi nih. Pasal 3H Undang-Undang 1 2025 itu bilang bahwa badan-badan atau dana tara dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa sih investasi secara langsung? Investasi secara langsung itu doing business. Jadi investasi secara langsung itu melakukan aktivitas bisnis. Nah, Anda lihat kontradiksinya. Secara konsepsional, bentuk hukum dari dana tara ini diletakkan sebagai badan hukum publik, tapi secara kewenangan dia punya kewenangan langsung untuk melakukan investasi langsung untuk doing business. Pertanyaannya, mungkin nggak badan hukum publik itu melakukan kegiatan bisnis secara langsung? Kan nggak mungkin. Kalau dia mau melakukan kegiatan bisnis, dia pakai dong kepanjangan tangan, ya kan? Nah, di sini tegas dikatakan bahwa dia bisa melakukan bisnis investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya dia doing bisnis, dia melakukan kegiatan bisnis as usual, gitu. Nah, di sini kelihatan kontradiktifnya secara hukum. Di satu sisi dia dikonstruksikan sebagai badan hukum publik, sama dengan kementerian, sama dengan lembaga negara lainnya, ya, sebagai sebuah badan. Tapi di sisi lain, dia dapat melakukan kegiatan bisnis langsung. Nah, ini kan kontradiksi. Pertanyaannya teman-teman adalah, kalau misalnya dari sisi bentuk hukum saja,
pengaturan dana tara di dalam Undang-Undang 1 2025 itu mengandung kontradiksi, mengandung ketidakjelasan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian masalah kepastian hukum di sektor investasi itu bisa diadres oleh undang-undang ini? Itu pertanyaan yang pertama, yang kemudian harus kita jawab. Karena kembali lagi kepada kepada konstruksi yang awal, bahwa investasi adalah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Masalahnya adalah climate investment di Indonesia itu punya persoalan mendasar yang saya katakan tadi, yaitu soal kepastian hukum. Sekarang kita sudah coba nih dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Anda bisa simpulkan sendiri bagaimana hasilnya. Kita sudah coba dengan Undang-Undang HKPD. Anda bisa simpulkan sendiri bagaimana hasilnya. Sekarang kita mau coba dengan Undang-Undang BUMN, perubahan ketiga Undang-Undang BUMN. Silakan Anda simpulkan. Kalau dari segi bentuk hukum saja, BUMN dana tara itu sudah mengandung ketidakjelasan. Badan hukum publik tapi bisa doing business. Di mana kepastian hukumnya? Gitu. Itu problem yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini adalah soal status hukum keuangan. Jadi antara bentuk hukum yang saya sampaikan tadi, apakah dia badan hukum publik dan badan hukum privat, nanti akan berkorelasi dengan status hukum keuangan dari dana itu sendiri. Ya. Jadi status hukum keuangan itu akan sangat tergantung dari bentuk hukum dari badan usaha itu sendiri. Kalau dia badan hukum publik, maka keuangannya itu merupakan keuangan publik, mutatis mutandis merupakan keuangan negara. Sedangkan kalau dia badan hukum privat, harusnya dia merupakan keuangan privat ya. Ini sebenarnya kritik kita yang lama terhadap, saya menulis artikel di jurnal Mimbar Hukum yang diterbitkan oleh FKUGM mengkritik soal ini ya, bahwa harusnya keuangan BUMN itu tidak lagi dikualifikasikan sebagai keuangan negara. Kenapa? Karena BUMN itu sebagai entitas dia eksis sebagai subjek hukum. Nah, teman-teman kan belajar semua, kita semua lah, para yuris ini belajar teori dasar dalam ilmu hukum yang eh, dikualifikasikan sebagai apa namanya, komunis opinion doctorum. Ya, jadi ada beberapa teori dalam ilmu hukum yang dikualifikasikan sebagai komunis opinion doctorum. Maksudnya apa? Dia adalah teori yang Anda membawa ke sistem hukum manapun itu kompatibel. Nah, salah satu teori yang terkualifikasi sebagai komunis opinion doctorum itu adalah teori tentang badan hukum. Jadi, teori badan hukum ini adalah teori yang menjelaskan tentang eksistensi subjek hukum baru selain orang. Di masa lalu, yang kita kenal sebagai subjek hukum itu hanya orang, hanya manusia. Ya, sama dengan saya, Mas Aldi, ya, Mas Lendi, dan lain sebagainya. Kita ini subjek hukum yang natural person. Dalam perkembangan selanjutnya, kita mengenal subjek hukum baru namanya reh person. Ya, nah, yang menjustifikasi kehadiran subjek hukum baru ini namanya teori badan hukum. Ya, jadi reh person itu adalah badan hukum. Nah, badan hukum ada banyak teori yang menjelaskan soal badan hukum, tapi yang cukup populer itu adalah teori tentang pemisahan harta kekayaan. Misalnya saya dengan eh, Mas Aldi atau dengan Mas Lendi misalnya punya uang masing-masing 100 juta. Mas Lendi punya 100 juta, saya punya 100 juta. Kita mau bikin usaha nih, ya kan? Ya udah kita bikin badan hukum aja. Maka saya investasi 50 juta, Mas Lendi juga investasi 50 juta. Sehingga terkumpulnya uang 100 juta. Pertanyaannya adalah uang 100 juta yang dikumpulkan itu apakah masih merupakan uang saya dan uang Mas Lendi? Secara teori, uang tersebut itu bukan uang kita lagi. Tetapi uang itu menjadi uang subjek hukum yang baru, ya, yang kita bentuk untuk melaksanakan kegiatan usaha itu. Misalnya kita bikin perusahaan namanya perusahaan Nike. Maka uang yang kita pisahkan tadi itu sudah bukan uang kita lagi, tetapi sudah merupakan uang entitas hukum baru namanya uang PT Nike katakanlah. Terus apakah hak dan kewajiban kita kepada uang itu hilang dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Teoritis, hak dan kewajiban kita terhadap uang itu bertransformasi menjadi hak dan kewajiban dalam bentuk saham. Ya, jadi
Itu yang disebut sebagai teori transformasi. Nah, sama juga ketika negara membentuk badan usaha BUMN, pada dasarnya negara itu memisahkan kekayaannya dari APBN, ya, yang sebelumnya negara sebagai subjek hukum punya uang sendiri dalam APBN, lalu dipisahkan sehingga didirikanlah badan usaha namanya PT Telkom atau PT Mandiri. Nah, misalnya negara investasi di Mandiri itu 1 triliun, maka uang 1 triliun yang sudah dipisahkan tadi itu bukan lagi merupakan uang negara. Teoritis, uang itu menjadi uang subjek hukum yang lain, namanya uang, nama subjek hukumnya itu Mandiri, misalnya Bank Mandiri. Ya, apakah dengan demikian hak dan kewajiban negara terhadap uang itu menjadi hilang? Enggak. Hak dan kewajiban negara terhadap uang itu bertransformasi menjadi hak dan kewajiban dalam bentuk saham. Ya, jadi teorinya itu bilang seperti itu. Oke. Nah, sekarang di dalam definisi Undang-Undang BUMN yang baru, ada dua perubahan fundamental yang kemudian dilakukan. Yang pertama adalah frasa kekayaan negara yang dipisahkan itu dihapus. Oke. Sebaliknya, teman-teman, BUMN itu didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu kriteria. Yang pertama, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara. Jadi, kalau dalam definisi yang lama, BUMN itu didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sekarang frasa kekayaan negaranya dipisahkan, kemudian BUMN itu diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Bisa BUMN badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan, atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara terhadap badan usaha itu sendiri. Nah, menariknya teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam artikel yang ditulis oleh banyak sarjana hukum lain, ya, itu mereka cukup terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa dihapusnya frasa kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi dasar argumen bahwa keuangan BUMN bukan lagi merupakan keuangan negara. Oke, jadi karena di definisi yang baru dalam Undang-Undang 1 2025 frasa kekayaan negara yang dipisahkan itu sudah dihapus, maka hal ini kemudian menjadi dasar untuk mengatakan bahwa keuangan BUMN bukan lagi merupakan keuangan negara. Oke? Nah, argumentasi ini kemudian dipertegas lagi oleh pengaturan dalam pasal 3H ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh badan dalam melaksanakan investasi, badan di sini dimaksud adalah badan dana tara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan keuntungan atau kerugian badan. Jadi, pasal 3H ayat 2 ini ingin mengatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh dana tara itu bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Sebaliknya merupakan keuntungan atau kerugian dana tara itu sendiri. Nah, pengaturan di dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 3H ayat 2 Undang-Undang 1 2025 inilah, teman-teman, yang menjadi dasar bagi eh, beberapa sarjana hukum yang kemudian mengatakan bahwa keuangan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu tidak lagi dikualifikasikan sebagai keuangan negara. Jadi statusnya itu bukan keuangan negara lagi, tetapi statusnya sudah merupakan keuangan privat murni. Nah, ini kontradiksi lagi nih. Kontradiksi yang pertama, teman-teman, sebagai badan hukum publik, ya, seharusnya kan tadi kita katakan di awal bahwa by definisi dana tara itu adalah badan hukum publik. Maka kalau kita konsisten meletakkan dana tara itu sebagai badan hukum publik, maka seharusnya keuangan dana tara itu juga merupakan keuangan publik. Mutatis mutandis, keuangan dana tara itu adalah keuangan negara. Kenapa? Ya karena dia badan hukum publik. Maka keuangannya juga keuangan publik atau keuangan negara. Tapi kalau kita baca pengaturan dalam pasal 3H ayat 2, kan kontradiktif.
Karena dikatakan bahwa keuntungan atau kerugian itu merupakan keuntungan atau kerugian badan, bukan lagi merupakan keuntungan atau kerugian keuangan negara gitu loh. Nah, ini satu poin gitu. Jadi dari status keuangan saja itu ada problem tentang ketidakpastian hukum. Ya. Yang kedua, teman-teman, ini kekeliruan yang cukup fatal sebenarnya di dalam memahami perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yaitu soal penghapusan frasa kekayaan negara yang dipisahkan itu sendiri. Yang saya sampaikan tadi, banyak sekali orang yang kemudian terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa dengan dihapusnya frasa ini, maka keuangan BUMN atau keuangan Danatara itu bukan lagi merupakan keuangan negara, sebaliknya merupakan keuangan Danatara atau BUMN itu sendiri. Oke. Nah, yang orang lupa adalah bahwa yang mengkualifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara itu bukan undang-undang BUMN. Yang mengkualifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara, which is itu kita kritik secara teori sebenarnya, ya. Jadi mengkualifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara, terlepas kita tidak suka atau tidak suka itu sebenarnya dalam perspektif saintifik, tapi yang mengatur itu bukan undang-undang BUMN. Yang mengatur itu adalah rezim hukum keuangan negara. Gitu. Jadi siapa yang rezim hukum mana yang mengkualifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara? Ya rezim hukum keuangan negara. Pertanyaannya, kalau rezim hukum keuangan negaranya tidak diubah, yang diubah adalah undang-undang BUMN-nya, apakah kemudian bisa status hukum keuangan BUMN itu kemudian berubah dari yang sebelumnya merupakan keuangan negara menjadi keuangan BUMN? Ya kan nggak bisa, karena yang mengatur itu keuangan negara, undang-undang keuangan negaranya nggak diubah, undang-undang perbendaharaannya nggak diubah, yang berubah itu undang-undang BUMN. Dalam soal tata kelola BUMN, kalau kita hadapkan pakai asas lex specialis derogat lex generalis, misalnya, kalau kita bicara dalam konteks tata kelola BUMN, yang privilege itu ya undang-undang BUMN. Tetapi kalau kita hadapkan pada tata kelola keuangan negara, yang privilege itu yang undang-undang keuangan negara, bukan undang-undang BUMN. Makanya saya menyebut penghapusan frasa kekayaan negara yang dipisahkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah pengaturan yang sia-sia. Karena apa? Karena dia tidak merubah keadaan apapun. Tetap saja berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, keuangan BUMN itu adalah keuangan negara. Dan karenanya kerugian atau keuntungan BUMN itu merupakan keuntungan dan kerugian keuangan negara. Gitu loh. Ya, kalau kita pahami dalam konteks teori nilai konstitusi misalnya, maka kita boleh katakan bahwa pengaturan di dalam pasal 3H ayat 2 ini ya bernilai nominal saja gitu. Jadi dia ada di dalam hukum tetapi nonsens karena nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi sudah dua poin nih teman-teman. Pertama, dari sisi bentuk hukumnya, Dana Tara itu sendiri sebagai badan pengelola investasi eh, masih belum ada kejelasan apakah dia merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat, dan ketidakjelasan ini kemudian berimplikasi kepada status hukum keuangan dana tara yang menjadi tidak jelas, apakah dia badan keuangan publik atau keuangan negara atau keuangan privat, dan yang terakhir adalah soal hubungan hukumnya sebenarnya. Jadi teman-teman, tadi saya katakan di awal bahwa klasifikasi keuangan badan hukum sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat itu bagi kita sarjana hukum itu make sense. Kenapa? Karena dia akan menentukan di dalam wilayah hukum mana dia tunduk ketika mengadakan hubungan hukum. Jadi dalam lalu lintas hukum ini dia tunduk kepada badan hukum apa, kepada rezim hukum apa, ya. Misalnya eh, teman-teman mungkin tahu bahwa eh, antara rezim hukum publik dan rezim hukum privat itu punya karakter yang berbeda secara diametral satu dengan yang lain. Badan hukum publik itu kerap kali memposisikan negara itu selalu lebih superior di hadapan masyarakat ketika melaksanakan hubungan hukum. Ya, saya selalu mencontohkan kepada mahasiswa saya, misalnya Anda ditilang oleh polisi, kira-kira yang minta berkas untuk diperiksa itu siapa? Anda yang minta berkasnya polisi atau polisi yang minta berkasnya? Berkas kita yang diminta kan? Kan nggak mungkin misalnya Mas Aldi ditilang sama polisi terus Mas Aldi yang petatang petenteng, Pak, saya mau periksa surat-surat Bapak gitu kan?
kebalik gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa kondisinya demikian? Karena secara natural sebenarnya posisi kita dengan negara itu nggak equal. Negara itu selalu lebih superior daripada kita. Fungsi hukum publik itu adalah mengembalikan posisi yang tidak equal tadi ke dalam posisi yang equal, gitu loh. Sebaliknya di dalam wilayah privat, hubungan itu secara alamiah memang seimbang, memang equal, gitu. Makanya kalau kita mau transaksi dengan negara, misalnya mau jual beli tanah, ya kita bisa negosiasi. Adanya negosiasi itu sendiri menunjukkan bahwa adanya posisi yang seimbang sebenarnya. Karena negosiasi itu hanya dimungkinkan kalau posisi kita itu equal. Kalau posisi kita nggak equal, ya nggak mungkin kita negosiasi. Nah, dua hubungan hukum yang berbeda ini itu juga diatur oleh dua rezim hukum yang berbeda. Posisi yang tidak equal tadi diatur oleh rezim hukum publik, sedangkan posisi yang equal itu diatur oleh rezim hukum privat. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya dana tara itu nggak jelas kelaminnya, apakah dia badan hukum publik atau badan hukum privat, di wilayah hukum mana dia harus tunduk ketika mengadakan hubungan hukum? Apakah dia tunduk kepada badan hukum, apakah dia tunduk kepada rezim hukum publik atau rezim hukum privat? Gitu loh. Nah, ini tuh mengandung ketidakjelasan, teman-teman. Ya, jadi ini problem-problem yang kita temukan di dalam pengaturan perihal dana tara, dan kita lihat, dan ini kemudian melahirkan sebuah tanda tanya besar. Apakah ide sebesar dana tara, pengelolaan dana investasi yang diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi kita di sektor, dari sektor investasi ya, karena fiskal dan moneter kita sudah tidak bisa diharapkan, apakah cukup untuk menjawab masalah uncertainty di sektor investasi? Karena itu yang merupakan jawaban masalah terbesar di dalam eh, apa namanya, climate investment di Indonesia. Nah, berangkat dari pemaparan saya tadi, maka saya dapat menarik kesimpulan teman-teman bahwa yang pertama, teman-teman, pengaturan dana tara dalam Undang-Undang 1 2025 yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi, pada kenyataannya tidak atau belum mampu menjawab persoalan utama dalam iklim investasi Indonesia, yaitu persoalan ketidakpastian hukum. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang 1 2025, khususnya yang mengatur pelihara dana tara, pada kenyataannya kita harus mengakui, mau tidak mau, suka tidak suka, saya berkesimpulan bahwa undang-undang ini belum berhasil mengadres persoalan kepastian hukum. Ya, nah kenapa dia belum berhasil mengadres persoalan kepastian hukum? Karena pada kenyataannya, kalau kita bedah dari tiga aspek, masalah bentuk badan hukum, status hukum keuangan negara, dan hubungan hukum dari dana tara itu sendiri, pada kenyataannya masih mengandung kontradiktif di dalamnya. Hal ini bermuara karena tidak jelas dana tara itu sejak awal mau diposisikan sebagai apa? Apakah badan hukum publik atau badan hukum privat? Ya, jadi itu yang bisa saya share dengan teman-teman di dalam kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau terlalu jelimet ya materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat eh, berharga bagi kita semua. Ya, bahwa kita mengetahui sejak dulu negara ini masih belum jelas ya, tentang kepastian hukumnya gitu. Jadi undang-undang yang satu atau pasal yang satu dengan yang satu lainnya itu masih bertabrakan begitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Eh, kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan on mic, lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sesi tanya jawab atau sesi diskusi, saya buka. Ayo kawan-kawan, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang isu dan antara ini. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, Mas. Perkenalkan, Perkenalkan dulu Bang.
Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Nelson Mandela, asal kampus dari Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, pertanyaan saya ini, Mas. Tingkat kepercayaan publik dengan Danantara itu sangat rendah, bukan tanpa alasan. Ini dikarenakan banyaknya orang yang mengisi di posisi Danantara sangat diragukan, seperti masuknya eks-koruptor Burhanuddin Abdullah dan Thaksin Shinawatra. Nah, pertanyaannya, apakah saudara masih optimis dengan keberhasilan Danantara? Sekian, Mas. Baik, terima kasih. Ada lagi kawan-kawan? Atau mungkin kita jawab dulu kali Pak ya, soalnya kayaknya masih belum nemu pertanyaan nih yang lain. Ya, baik. Terima kasih Mas Nelson Mandela dari jauh juga ya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, Mas Nelson. Jadi eh, apa namanya benar sekali bahwa salah satu masalah yang kemudian diadres oleh di challenge oleh orang dalam konteks Danatara itu adalah soal eh, apa namanya soal orang-orangnya ya. Nah, kalau kita bicara soal eh, apa namanya sumber daya manusia, maka ada dua isu di sana. Yang pertama soal integrity, yang kedua soal capacity ya. Jadi untuk sebuah eh, sovereign wealth fund sebesar Danatara yang mengkonsolidasikan banyak dana BUMN ke dalam sebuah badan, itu eh, tentu saja kebijakan yang demikian itu dibayang-bayangi oleh potensi risiko yang juga tidak kecil. Ya, jadi ada risiko yang ada di depan mata yang kemudian perlu dipertimbangkan dan perlu diadres. Oke, nah sehingga kemudian kalau kita mau memilih orang yang kemudian masuk ke dalam badan tersebut, apalagi duduk sebagai board di dalam badan tersebut, maka kedua hal tadi itu merupakan sebuah keniscayaan. Artinya sumber daya yang duduk di sana itu harus memiliki dua kapasitas tadi. Satu, kapasitas dia sebagai seorang profesional itu harus mumpuni, artinya orang yang kemudian punya track record pengalaman mengelola perusahaan, eh, pernah menduduki jabatan tertentu dan terbukti sukses di dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan, membawa perusahaannya maju dan seterusnya. Itu masalah kompetensi. Sedang, tapi tidak cukup kompetensi, kita juga perlu yang namanya integrity ya. Nah, yang tadi Mas Nelson tanyakan tadi itu adalah soal integrity. Dan menurut saya ini juga merupakan bagian dari isu kepastian sebenarnya. Ya. Anda kalau perhatikan eh, apa namanya waktu Board of Danatara ini dirilis oleh Presiden, yang terjadi dalam ekonomi Indonesia itu apa? IHSG kita anjlok kan? Ya. Nah, jadi ini adalah potret bagaimana kemudian jangankan kita yang namanya pasar itu ya yang dicermin direfleksikan oleh indeks saham Indonesia itu simple ya. Kalau lu kalau I trust you, I buy. Jadi kalau gua percaya sama lo ya gue beli. Tapi kalau gua nggak percaya sama lo, ya gua nggak akan beli gitu loh. Mereka sesimpel itu. Dan ketika board dari Danatara ini diumumkan, berbondong-bondong tuh dana-dana eh, apa namanya foreign dari investment atau dana-dana pihak asing itu kemudian menjual sahamnya terutama di bank-bank nasional kita BUMN. Karena apa? Karena hal ini sebenarnya mencerminkan bahwa mereka nggak percaya dengan orang-orang yang kemudian menduduki board of Danatara itu sendiri. Jadi kalau Mas Nelson tanya ini kalau misalnya orang yang duduk itu adalah masalah integritas bagaimana? Ya jelas ini problem. Tapi lagi-lagi sebenarnya masalah masalah orang itu kan kalau kita bicara hukum atau apalagi kita bicara soal policy yang sebesar dan untuk jangka panjang kita kan nggak boleh fokus hanya kepada orang, tetapi kita harus fokus kepada institusinya sebenarnya. Ya, saya meyakini bahwa ada problem yang lebih besar daripada sekedar institusi, daripada sekedar orang, yaitu ada problem soal institusi. Dan ini justru semakin menebalkan keraguan orang tentang adanya perbaikan masalah climate investment di Indonesia. Jadi isu tentang kepastian hukum itu masih belum sepenuhnya. Saya sudah mention tadi di awal, kita sudah coba untuk kemudian menyederhanakan perizinan melalui undang-undang Omnibus Law, ya kan?
Hasilnya apa? Teman-teman bisa nilai sendiri kan. Apakah Omnibus Law yang sudah berjalan beberapa tahun ini cukup berhasil mendorong membuka lapangan pekerjaan misalnya, atau cukup berhasil apa namanya menyehatkan iklim investasi kita. Kan yang trending di Twitter Indonesia gelap kan, yang trending kabur aja dulu kan. Nah itu silakanlah teman-teman nilai sendiri, itu satu poin. Atau misalnya eh, apakah kemudian masalah-masalah di bidang investasi itu kemudian berhasil diadres oleh Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang pada dasarnya ingin merampingkan masalah perpajakan di daerah agar orang mau masuk. Karena yang punya resources itu kan daerah. Investasi itu datang bukan ke pemerintah pusat, datangnya ke pemerintah daerah. Sehingga nggak cukup kalau hanya perizinannya dirampingkan, ya. Desentralisasi fiskalnya juga harus dirapikan dan itu sudah diadres dengan Undang-Undang KPD. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan perpajakan kita pada hari ini sudah mampu menjawab masalah tantangan perpajakan kita yang punya problem dari sisi compliance misalnya. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri. Saya termasuk yang meyakini bahwa pada kenyataannya memang belum sepenuhnya berhasil diadres dengan kedua undang-undang itu. Sekarang datang undang-undang baru, namanya Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-Undang BUMN. Di dalamnya mengatur sebuah badan baru yang kita bicarakan hari ini, BPI Danatara. Nah, ternyata secara yuridis keberadaan dia sebagai sebuah badan pengelola investasi itu juga mengandung persoalan dari sisi kepastian hukum gitu loh. Sehingga kemudian kalau saya lebih lebih biasanya lebih fokus kepada big picture-nya karena saya meyakini dan percaya bahwa eh, kita nggak bisa lagi, kita nggak ada pilihan, kita harus fokus kepada investasi. Kita nggak bisa lagi berharap pada moneter, kita nggak bisa lagi berharap pada fiskal. Ini dua instrumen itu udah babak belur, ya. Gara-gara COVID kemarin dan gara-gara kebijakan yang ambisius di periode sebelumnya, membangun IKN, membangun macam-macam. Akibatnya dua sektor ini tuh udah nggak bisa, udah nggak punya ruang yang cukup lagi. Sehingga kita harus harus bertumpu kepada investasi, ya. Nah, masalahnya kalau masalah utama investasi soal kepastian nggak bisa diselesaikan, ya kita nggak bisa berharap banyak sebenarnya. Dan ini merupakan, menurut saya adalah PR yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan hukum ke depan. Gitu ya, Mas Nelson dan Mas Teddy. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi, Pak? Ya, saya Aldi Karandes ingin bertanya. Perkenalkan saya Aldi Karandes dari mahasiswa Universitas Pamulang ingin bertanya. Badan Danantara itu adalah badan investasi. Jadi apakah Danantara ini apabila ada kerugian dari investasi tersebut itu termasuk korupsi bukan Pak? Itu aja Pak. Bisa langsung direspon, Mas Lendi? Ini Pak, langsung, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi eh, tadi sebenarnya sudah saya bahas, cuman saya nggak kasih penekanan kepada aspek korupsi ya. Jadi sebenarnya isu soal status hukum keuangan itu adalah dalam kaitannya dengan itu sebenarnya. Dalam kaitannya dengan soal korupsi. Ya. Jadi saya menulis artikel yang saya publikasikan di jurnal Mimbar Hukum mengulas soal status hukum keuangan. Ya. Di satu sisi, khususnya yang berbentuk perseroan, di satu sisi kita menerima konsep bahwa yang namanya BUMN perseroan itu adalah badan hukum privat, ya. Motifnya adalah profit orientasi. Jadi orientasinya adalah profit. Jadi bagaimana kemudian dia bisa mendatangkan profit. Nah, kalau motifnya adalah profit yang namanya juga usaha, berarti bisa untung bisa rugi kan. Oke, nah, masalahnya adalah rezim hukum keuangan negara kita itu mengkualifikasikan kerugian keuangan BUMN itu sebagai keuangan negara dan karenanya keuntungan atau kerugiannya itu juga merupakan keuntungan atau kerugian keuangan negara. Nah, ini yang menurut saya problem sebenarnya. Dan banyak sarjana hukum lain juga berpendapat demikian. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan perseroan, apakah itu BUMN atau bukan, itu beroperasi atau bergerak berdasarkan prinsip-prinsip atau tunduk kepada
wilayah hukum yang berbeda dengan badan hukum publik. Kalau dia BUMN, maka dia tunduk kepada rezim hukum privat seharusnya. Sehingga kalau ada masalah, maka penyelesaiannya itu pakai mekanisme hukum privat. Nah, di kita, orang bikin keputusan bisnis, itu kan bisa untung, bisa rugi. Tapi karena dia dikualifikasikan sebagai kerugian sebagai keuangan negara, maka ketika ada fraud di dalamnya, maka mau tidak mau kemudian dia diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi. Itu yang jadi problem selama ini. Sehingga itu yang banyak menjadi kritik daripada pakar. Nah, saya sebenarnya Mas ya, itu berharap bahwa undang-undang perubahan ketiga undang-undang BUMN ini tuh bisa menjawab persoalan tersebut. Jadi eh, saya tadinya berharap bahwa sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks klasif perubahan ada beberapa banyak poin yang berubah. Salah satu yang cukup mendasar dalam undang-undang BUMN yang baru ini adalah reklasifikasi dan redefinisi keuangan pengertian BUMN. Nah, saya berharap tadinya reklasifikasi ini memberikan batas yang tegas gitu loh. Jadi kalau dia private, maka dia private. Kalau dia public, maka dia public gitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata klasifikasi yang tegas yang demikian itu tidak terjadi. Sebaliknya, justru yang terjadi ketika dia mengadopsi sebuah badan baru yang kita sebut sebagai BPI dan Tara itu sendiri, yang terjadi kan sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi, satu, bentuk hukumnya itu nggak jelas. Ini dia badan hukum publik atau badan hukum privat, ya kan? Nah, karena bentuk hukumnya nggak jelas, maka status hukum keuangannya itu juga kemudian menimbulkan pertanyaan. Ini dia keuangannya keuangan negara atau bukan? Keuangan publik atau keuangan privat? Di satu sisi, dalam pengertian yang baru, frasa kekayaan negara yang dipisahkan itu dihapus, ya kan? Dan ada penegasan juga di dalam pasal 3H tadi yang mengatakan bahwa kerugian keuangan BUMN itu bukan merupakan keuangan, bukan adalah kerugian badan itu sendiri. Tetapi kita jangan lupa bahwa yang mengkualifikasikan kerugian keuangan BUMN sebagai keuangan negara itu adalah Undang-Undang Keuangan Negara, bukan Undang-Undang BUMN. Sehingga sia-sia kalau kita menghapus frasa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN itu nggak ada artinya selama Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu masih eksis. Yang mengkualifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara selama ini itu adalah rezim hukum keuangan negara, bukan rezim hukum BUMN. Sehingga adanya penghapusan frasa itu nggak bermakna apapun. Dan selama ini penegak hukum itu kalau melakukan penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, kenapa kemudian korupsi di BUMN itu dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara? Karena mereka itu pintu masuknya nggak pakai undang-undang BUMN, mereka pintu masuknya pakai undang-undang keuangan negara gitu. Jadi kalau ditanya gimana Pak, apakah itu kerugian keuangan negara atau bukan? Bagi saya selama undang-undang keuangan negara dan perbendaharanya itu nggak diubah, ya dia tetap dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dan bisa di apa namanya bisa ditegakkan menggunakan rezim hukum pidana termasuk korupsi. Ya, demikian Mas Aldi. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak, Kawan-kawan, sebentar, bentar, Pak. Ini kalau dari pengaruhnya itu kan sistem dapat ini keuntungannya dari badan BUMN tadi kan disalurkan kepada badan Danantara tadi. Nah, apakah dari kerugian Danantara ini menyebabkan anggaran APBN berpengaruh besar gitu, Pak? Gimana Kan gimana ada, Mas Aldi? nah, ini Pak, kan dari kan badan Danantara ini kan dapatnya itu kan dari badan BUMN gitu ya. Nah, apa B, anggaran APBN ini berpengaruh besar apabila terjadi kerugian dari Danantara nih Pak. Kan sistem ini kan di pembagian apa gimana itu? Saya kurang paham juga sedikit. Ya, jadi gini, ini ini sebenarnya another isu ya, tapi cukup rapat dengan isu ini. Jadi dulu itu kalau teman-teman saya kalau untuk mendalami ini saya rekomendasikan baca bukunya Profesor Arifin Suryatmaja, Keuangan Publik. Sorry, judulnya itu Keuangan Publik, Perspektif Teori, Praktik dan Kritik. Atau yang cukup cukup keras itu disertasinya Dr. Dian Puji Simatupang. Judulnya Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara. Ya. Nah, salah satu kritik Prof. Arifin dan Pak Dian, termasuk juga Profesor Herman Raja Guguk
terkait dengan kerugian itu, atau misalnya kritik dari Profesor Hikmahanto Juwana adalah di dalam Undang-Undang BUMN itu sudah dikatakan bahwa modal BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke. Nah, tapi ini kan sudah dipisahkan nih. Tapi Undang-Undang Keuangan Negara bilang bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Oke. Nah, hal ini kemudian melahirkan kebingungan kan? Karena saya ingat waktu Prof. Hikmahanto Juwana itu pernah bilang bahwa dia mencontohkan ada kasus antara Pertamina dengan salah satu perusahaan besar, perusahaan minyak besar di Amerika. Dan dia bilang ini kasus karena keuangan Pertamina itu adalah keuangan negara. Kalau misalnya Pertamina itu digugat, ya, kemudian Pertamina kalah, oke, okay? Lalu misalnya Pertamina harus membayar sejumlah kerugian dan uh, asetnya itu nggak cukup untuk membayar kerugian tersebut, dia memberikan ilustrasi seperti itu. Maka kalau kita menggunakan logika rezim hukum keuangan negara, maka yang harus menambah membayar kerugian tersebut itu adalah pakai APBN. Kenapa? Karena keuangan BUMN dengan keuangan APBN itu dianggap sebagai satu kesatuan, sama-sama keuangan negara. Nah, ini sebenarnya yang kemudian mereka hindari, ya. Jadi jangan sampai terjadi percampuran pertanggungjawaban seperti itu. Makanya teori badan hukum itu kan yang cukup populer itu adalah teori pemisahan harta kekayaan, agar jangan sampai terjadi percampuran seperti itu. Jadi itulah sebenarnya tujuan adanya pemisahan harta kekayaan. Kalau Profesor Arifin menjelaskannya sebagai transformasi status keuangan. Ya. Nah, dalam konteks dana tara, saya berpendapat bahwa memang dari sisi memang ada masalah kepastian hukum dalam konteks status keuangannya. Yang mana Mas Aldi bilang tadi, ini memang sumber modalnya itu nggak semuanya dari APBN, bisa juga dari sumber lain. Tetapi kan masalahnya kalau misalnya dia tetap dikategorikan sebagai keuangan, dia adalah badan hukum publik, maka harusnya keuangannya itu merupakan keuangan publik dong. Dan kalau dia ada kerugian, maka dia dikategorikan juga sebagai kerugian keuangan negara. Dampaknya soal besar atau kecil itu bukan bukan apa namanya, saya nggak bisa hitung lah, itu kan wilayah teman-teman di bidang ekonomi. Tetapi yang jelas itu ada problem soal itu, dan itu adalah problem, masalah utamanya itu terletak pada aspek kepastian hukum. Demikian Mas Aldi ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bapak, ini ada satu pertanyaan lewat chat Garum. Coba ada Pak agak panjang, biar saya bacakan pelan-pelan Pak ya. Oke. Dari Bang Ali Musa Firgianto. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Adanya undang-undang ayat 1 2000 adanya undang-undang pasal 1 2025 merupakan suatu produk hukum yang tidak melewati suatu uji publik, sehingga pembahasannya Mas, terjadi. saya sudah tangkap ininya. Saya sudah tangkap poinnya. Saya mau kasih kasus apa namanya? Kasih kasus ini diceritakan langsung sama Profesor Yeti Susilawati, jadi guru besar hukum ekonomi dari UI. Ya, jadi kalau teman-teman baca ada laporan Tempo, jadi dikatakan bahwa Undang-Undang BUMN ini adalah Undang-Undang Perubahan Ketiga BUMN ini adalah undang-undang yang sudah dikonsultasikan kepada para ahli. Oke, jadi kan dia tanya nanti ini cuma jadi nanti kalau dalam pertanyaan di Zoom tadi kan nanti ini cuma akan jadi diskusi-diskusi aja, nggak ada artinya. Saya bilang enggak, diskusi-diskusi kita ini ada artinya. Ya, setidak-tidaknya bagi kita sendiri untuk merawat kewarasan. Kenapa? Kasusnya Prof Yeti itu lucu, teman-teman. Jadi Prof Yeti itu adalah salah satu ahli yang diundang untuk RDP soal undang-undang ini. Oke, dia diundang dengan salah satu guru besar dari UGM. Dia sudah mengiyakan, tapi dia minta draft naskah undang-undang RUU perubahan ketiga undang-undang APBN. Nah, naskahnya itu nggak pernah diserahkan. Lalu tiba-tiba eh, dia dapat pesan bahwa ada permintaan kalau masukannya itu cukup terhadap hal-hal yang bersifat umum saja.
gitu loh. Nah, akibatnya maka kemudian dia memberikan masukan yang bersifat-sifat umum. Jadi eh, ahli pada akhirnya Prof Yeti itu memberikan pandangan di dalam rapat dengar pendapat umum itu tanpa pernah membaca RUU APBN tersebut, perubahan ketiga Undang-Undang APBN. Ya, nah setelah dalam RDP tersebut memang mereka menyoroti soal masalah eh, badan hukum, soal pengawasan dan seterusnya. Dan beliau bilang bahwa sebaiknya beberapa anggota dewan kemudian menyarankan sebaiknya draftnya itu diserahkan agar para ahli ini bisa memberikan masukan dan catatan tertulis. Nah, itu disetujui. Oke, RDP-nya selesai, lalu kemudian eh, Prof Yeti itu menunggu salinan rancangan RUU itu. 4 hari kemudian undang-undangnya disahkan. Kan kalau nggak salah itu sekitar tanggal 4 atau 5 Februari kan. Undang-undangnya disahkan. Jadi Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang APBN. Jadi dari sini teman-teman, Anda bisa lihat bahwa memang ada problem yang kelihatannya agak terburu-buru ya. Ini kalau kalau kita dengar dari penjelasan Prof Yeti tadi kan harusnya kan untuk sesuatu yang sebesar ini kan kalau kita merujuk kepada putusan MK yang juga sudah diadopsi dalam perubahan Undang-Undang P3 itu kan harus ada partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan partisipasi publik itu bukan sekedar partisipasi saja, tetapi partisipasi dalam pengertian meaningful participation. Jadi partisipasi yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang kemudian eh, menurut dalam beberapa praktik pembentukan peraturan perundang-undangan beberapa tahun terakhir ini yang kemudian kosong gitu loh. Makanya bahkan untuk kasus Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya teman-teman sudah tahu lah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan, dinyatakan inkonstitusional secara formil, diminta diperbaiki, tapi pemerintah memilih melakukan perubahan dengan menggunakan Perpu kan, dan Undang P3-nya dibuat belakangan gitu loh. Kan harusnya metode omnibusnya itu diadopsi dulu dalam Undang-Undang P3, baru baru kemudian metode itu digunakan dalam membentuk undang-undang kan. Ini yang justru dibalik, undang-undangnya dibentuk dulu, baru perubahan undang-undang P3-nya disusulkan gitu. Nah, ini kan contoh-contoh bagaimana proses pembentukan hukum itu di kita itu kalau pakai istilahnya Pak Wahidudin Adam itu lebih banyak membenarkan yang biasa daripada membiasakan yang benar. Itu dissenting opinion beliau waktu memutus Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, para ahli yang sudah terlibat di dalam proses di DPR saja, teman-teman, itu menghadapi problem seperti itu. Bagaimana kalau kita misalnya diam saja gitu, tidak kemudian membahas ini dalam kajian-kajian dan forum ilmiah, itu akan lebih tidak baik lagi kondisinya. Sehingga menurut saya, eh, terlepas dari impact-nya seperti apa, forum-forum seperti ini itu tetap diperlukan, ya. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa eh, tidak bisa kemudian eh, tidak akan ada manfaatnya. Saya yakin tetap ada manfaatnya. Demikian. Ini ada lagi Pak. Menarik nih pertanyaan. Jadi kan kita berbicara Nusantara itu selalu di Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya dari Bang Aan Saputra ini dari Universitas Taman Jagakarsa, bagaimana Nusantara ini tidak menjadi simbol tapi memang berpengaruh pada pemohonan luar Jawa begitu Pak. Harusnya kalau kalau dia bicara masalah investasi, sekarang kan investasi di Indonesia apalagi yang di sektor sumber daya alam itu kan sudah cukup banyak di luar ya, di luar Jawa ya. Misalnya eh, investasi di sektor nikel itu misalnya di Morowali dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih sudah nggak Jawa sentris ya. Jadi justru kalau kita bicara tentang investasi ya harusnya sih problem tentang Jawa sentris itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena yang punya resource itu kan ada di luar. Tinggal bagaimana kemudian eh, resource yang diambil ini bisa dikonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi khususnya bagi daerah tempat di mana resource itu diambil. Nah, kalau Danatara ini kan dia mengelola investasi sehingga saya sih tidak melihat ada problem tentang Jawa sentris di sana ya. Jadi uh, mungkin yang lain bisa melihat tapi uh, saya sih nggak melihat ada problem dari sisi itu. Demikian Mas. Baik Pak. Saya boleh bertanya Pak. Ada sesuatu hal yang ingin saya ungkapkan juga begitu.
Eh, Silakan, silakan. Kalau kita berbicara Danantara kan tentang kepastian hukumnya, terus tentang problematika pasalnya gitu. Nah, yang saya ingin lihat ke belakang adalah adakah lembaga yang nantinya ketika memang Danantara ini sudah terbangun atau sudah beroperasi, atau adakah lembaga yang bisa mengawasi seperti KPK atau keuangan yang bisa masuk menjadi audit Danantara tersebut begitu, Pak? Oke. Nah, balik lagi, Mas. Eh, isunya itu adalah soal masalah kepastian. Salah satu masalah kepastian hukum yang saya sampaikan tadi kan soal status hukumnya itu sendiri, gitu loh. Saya termasuk yang berpendirian, yang berpendapat bahwa walaupun frasa kekayaan negara dipisahkan dihapus, walaupun pasal 3H itu mengatakan bahwa kerugian dan keuntungan badan itu adalah kerugian dan keuntungan badan, bukan kerugian dan keuntungan keuangan negara. Tetapi karena rezim hukum keuangannya itu nggak berubah, maka eh, kalau ada indikasi korupsi di sana misalnya, ataupun eh, mekanisme audit yang berlaku itu tetap bisa dijalankan. Kenapa? Karena status keuangannya itu tetap dikategorikan sebagai keuangan negara, gitu loh. Sehingga kemudian itu tidak mengubah apapun. Bisa nggak kemudian kalau ada indikasi tindak pidana korupsi ditegakkan, dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK? Bisa, sangat bisa. Karena status keuangannya tetap keuangan negara, gitu loh. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi sebagai perubahan frasa yang sia-sia. Jadi harusnya ya eh, itu nggak perlu dicantumkan demikian. Kalau mau mengubah itu yang diubah Undang-Undang Keuangan Negara, bukan Undang-Undang Dana Tara gitu loh. Bukan Undang-Undang BUMN. Ya, tuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ratu Lingga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini mahasiswa saya. Apakah dengan adanya Badan Dana Tara ini dapat mengurangi hutang Indonesia atau malah sebaliknya? Karena di dalam pasal 3H itu keuntungan dan kerugian ditanggung badan itu sendiri. Jika semisal hasil investasi dari badan itu mengalami keuntungan, apakah dapat mengurangi hutang Indonesia? Ya kalau untung, ya Lingga kalau untung ya mudah-mudahan gitu loh. Karena Dana Tara kan kalau untung dia punya kewajiban juga untuk memberikan keuntungan kepada negara. Cuman masalahnya adalah eh, ya kita kan sebelum bicara untung atau enggak untung itu kan kita minimal kita memastikan bahwa eh, badan ini tuh running terlebih dahulu. Ya. Dan kalau kita bicara soal investasi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, masalahnya adalah kepastian. Nah, apakah saat ini keberadaan Danatara itu ketika dia di launch diumumkan, board of Danataranya diumumkan, apakah sentimen publik itu bagus atau enggak? Kenyataannya IHSG kita jeblok. Gitu loh. Apakah itu berkorelasi langsung? Ekonom-ekonom bilang iya, berkorelasi langsung. Kenapa? Karena yang paling banyak di-sell oleh asing itu adalah saham-saham bank-bank BUMN kita. Gitu loh. Makanya pada merah semua kan. Karena bank BUMN itu dijadikan bagian dari Danatara. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak usah bicara untung rugi dulu deh. Oke, memang benar. Kita berharap dengan adanya Danatara, idenya itu adalah mendorong agar investasi naik. Tapi kan kembali lagi, masalah investasi itu di Indonesia, climate investment di Indonesia itu adalah masalah kepastian. Kalau ini nggak diadres dengan baik, maka jangan bicara untung atau nggak untung dulu. Bahkan kita harus bicara dulu dia bisa jalan atau enggak. Kalau sentimennya negatif terus seperti ini ya, apa yang bisa kita harapkan gitu loh. Sehingga kembali lagi orang bisa punya ide yang cukup besar terkait dengan hal ini, punya keinginan untuk punya sovereign wealth fund dalam rangka mengejut investasi. Oke, idenya kita terima, idenya itu baik ya. Untuk pembangunan ekonomi Indonesia itu baik gitu loh. Cuman kan kembali lagi kita nggak boleh abai dengan masalah kepastian hukum karena itu problem utama investasi di Indonesia. Kalau kita mau investasi, kalau kita mau mengundang agar investor itu masuk, ya kan, FDI itu masuk ke Indonesia, maka kita harus selesaikan masalah ini, gitu loh. Dan ini yang menurut saya masih ada ruang itu yang kemudian perlu diadres oleh pemerintah agar masalah kepastian hukum di dalam Undang-Undang 1 2025 ini bisa diselesaikan. Demikian, moderator. Baik, Pak. Cukup kali ya, moderator ya. Eh, Satu lagi, Pak, dari anak Apa? web. Ini pertanyaan terakhir, Pak, sebagai penutup. Oke, dari Mas Rizky.
Kurniawati, bagaimana kepastian hukum menjamin bahwa dana yang dikumpulkan saat ini benar-benar akan sampai untuk kepentingan masyarakat luas tanpa adanya pemotongan anggaran untuk kepentingan jangka pendek. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, gitu loh. Ini pertanyaannya sangat teknis sekali gitu ya. Eh, Bagaimana untuk memastikan agar dana itu bisa benar-benar sampai kepada kepentingan masyarakat luas. Tentu itu bagaimana korporasi itu bisa running ya. Tetapi ya kita bolak-balik seperti apapun, mau kita udak-udak seperti apapun, yang jelas bahwa kita nggak punya ruang lagi selain investasi untuk bisa mendorong perekonomian. Dan dan yang namanya sektor private itu nggak absolut banget kok. Jadi mereka itu cara berpikirnya itu nggak kayak government gitu. Mereka itu berpikirnya itu apa namanya, ada progres. Hari ini lebih bagus daripada kemarin, lusa lebih bagus daripada hari ini, minggu depan lebih bagus daripada lusa gitu loh. Jadi mereka itu melihat perbaikan dan pertumbuhan itu nggak absolut harus bagus gitu, tapi ada perbaikan yang menunjukkan progres ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang kemudian penting untuk ditunjukkan oleh kita dengan kehadiran Danatara ini, sehingga dia benar-benar bisa menjadi satu sovereign wealth fund yang bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia dan pada akhirnya bisa mendorong growth di sektor ekonomi. Demikian, Mas Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Kita akhiri dan saya menyimpulkan bahwa Danantara adalah cara untuk menggenjot perekonomian Indonesia lewat sektor investasi, karena moneter dan fisikal sudah tidak memungkinkan menjadi harapan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan Danantara merupakan produk yang dilihat pemerintah untuk dalam 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 segi produk investasi. Dikatakan bahwa Danantara adalah badan hukum publik dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Sebagai badan hukum publik, seharusnya keuangan Danantara itu merupakan keuangan publik. Sedangkan dalam pasal 3H ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 justru mengatakan dengan tegas bahwa keuangan Danantara sebagai badan hukum privat. Di dalam Undang-Undang pasal 3 ayat 2 ada penghapusan perasa, justru penghapusan perasa yang merupakan penghapusan justru menjadi ketidakjelasan. Ya, itu saja dari saya sebagai moderator. Terima kasih Bapak Merdian Sapapatung SHMH yang telah memberikan paparan yang berharga bagi kita semua. Dengan adanya webinar kali ini, semoga kita dapat memahami tentang penting dan gentingnya Danantara. Terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah aktif dalam sesi tanya jawab. Dengan demikian, saya mengakhiri webinar hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipannya. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Ya, mungkin Baik, dari panitia ada foto bersama dulu. Ya, belum, Pak? Ada foto bersama. Mas Aldi, siapa yang ambil foto, Mas? Halo, Mas Aldi. Oh ya, langsung aja, Len. Oh, langsung. Lo aja ambil. Kamu aja ambil. Ya. Oh, saya yang ambil nih. Oke, sebentar ya. Untuk peserta diarahkan ke Siap. Baik, kita foto 2 kali ya, kawan-kawan. 1, 2, 3. Sip, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Saya Terima kasih ya, teman-teman. kembalikan. Izin lihat ya. Saya kembalikan. Iya. Alhamdulillah. Baik, Saya kita di penghujung acara, saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dari hadirin sekalian dalam acara webinar nasional pada hari ini. Antusias kawan-kawan sangat luar biasa sekali. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh pemateri hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Dewan Perwakilan Cabang Tangerang mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.